Kalau perubahan iklim itu menimbulkan pemanasan global, yang paling takut itu sebenarnya negara kepulauan. Makanya yang paling ribut di PBB itu negara-negara Pacific Islands. Karena mereka kepulauan kecil-kecil. Bisa akan tenggelam kalau air Persis. naik. Kalau permukaan laut naik 1-2 meter, waduh, berapa hunian yang tenggelam? Yuk, nanti ya saya tunjukin video yang dibuat oleh BBC. Kita ini negara kepulauan, 274 juta penduduk Indonesia. Itu yang tinggal di pesisir itu berapa sih? Ya, paling kurang 2/3. Ya, itu hampir semua 2/3 gede ya. Ya, dari Sabang sampai Merauke. Kalau ini naik 1-2 meter, permukaan lautnya itu dalam 10 tahun atau ya dalam 10 tahun lah ya, karena global warmingnya terus naik gini, harus direlokasi berapa orang? Ya, loh enggak lah. Kalau 180 juta itu direlokasi 1%, itu 1,8 juta orang, 1%. Ya, if they need to relocate 5%, itu 9 juta orang. Ya. Relokasi 9 juta orang itu nggak main-main loh. Ya. Ini sebenarnya concern besar yang harus dilakukan. Ya. Nah, orang bilang, Pak ini nanti menghambat investasi dan saya kira nggak juga ya. Dunia itu kan sekarang juga investasi itu ada concern bahwa harus harus environmentally friendly dan sebagainya. Karena persoalan itu memang ada di depan mata sih. Yeah. Kalau itu tidak ditangani atau tidak dilihat sebagai persoalan ya akan jadi makin besar ya Pak. Betul. Sebuah kesadaran baru yang buat saya sih anak-anak generasi yang akan melanjutkan generasi kita mungkin akan memelihara ini Pak. Karena mereka kan masih panjang dan mereka masih berpikir jauh ya. Bahwa kesadaran bahwa akan lingkungan harus dijaga dan masyarakat harus mendapatkan udara yang sehat dan sebagainya itu jadi concern. Tapi kepilihnya Biden ini akan jadi perubahan yang saya sangat berharap begitu. Ya. Saya sangat berharap Presiden terpilih Joe Biden ini akan sangat mendorong ini sih. Ya. Dan itu akan sangat berpengaruh kepada banyak kebijakan perdagangan global. Ya. Melanjutkan apa yang dulu sempat didorong oleh Obama, sempat terhenti di Trump, lalu ini nyambung lagi ya. Sebulan terakhir ini yang berubah selain jadi komisaris, selain kemudian... kan sebelumnya kan juga komisaris. Komisaris sudah muncul kan baru Pak? Iya baru, ya. 25 November. Ya. Nah kita ngobrol terakhir kan soal buku nih Pak. Nah saya kemarin sebulan nggak ketemu itu salah satunya pergi ke Jogja. Saya cari-cari buku Pak. Tapi ternyata saya nggak menemukan di Jogja. Malah saya bongkar gudang saya nih ketemu nih buku. Iya. Saya juga punya. Buku yang kemarin kita obrolin nih, buku cerita. Saya baru membaca lagi Pak. Kenapa kok cerita yang dipilih? Mungkin Pak Jonan juga udah baca. Ada paradoks di sini disebut bahwa orang rindu kebenaran, tapi begitu ketemu kebenaran dia itu benci sama nggak suka. Nah cerita itu pintu masuk untuk membawa kebenaran tapi tanpa orang menolak, dan itu yang saya dapatkan di sini. Cerita-cerita itu, Doa Sang Katak, dan kabar baiknya sih tahun depan akan diterbitkan, Pak. Iya. Kalau nanti buku Doa Sang Katak diterbitkan, kalau penerbitnya mau publikasi dalam bentuk daring misalnya atau webinar gitu, saya salah satu yang diundang untuk ngasih testimonial, mau saya. Mau. Karena wawancara kita di awal November itu menceritakan buku Doa Sang Katak. Dilihat teman saya wawancara itu di YouTube. Karena saya sudah nggak punya, akhirnya bukunya kawan saya itu dikirim ke saya. Oh, gitu. Iya. Nah, jadi saya dapat itu satu set lagi. Satu set lagi ya. Baca-baca lagi Pak, atau mengingat lagi? Oh ya, gini. Menurut saya ini buku hebat. Jadi saya membacanya itu seperti saya membaca buku yang saya nggak pernah baca lagi. Ya. Ada kebaruan, ada kesegaran. Iya. Kan di usia dulu waktu saya baca itu kan when I was below 30 ya, sebelum 30 tahun. Nah sekarang saya 30 tahun kemudian, hampir 30 tahun kemudian saya baca lagi itu, ya nuansanya beda kan. Iya dong.
Kalau dalam perjalanan hidup nih Pak Jonan, saya tuh mengamati Pak Jonan tuh hampir saya tidak mendapati kecemasan ya yang di Pak Jonan itu ya. Dan saya merasa kok Pak Jonan tuh bisa seize the moment itu gimana sih Pak? Jadi hidup sekarang gitu ya, nggak terlalu larut di masa lalu dan nggak terlalu cemas di masa depan. Itu tipsnya gimana Pak bisa begitu? Sebenarnya ya setiap manusia itu dalam hatinya menurut saya ada kecemasan. Saya yakin itu ya. Tinggal besar kecilnya gitu. Nah, saya berusaha sih ya berusaha lari dari hidup di masa lalu lah. Ya. Karena ini kan nggak akan kembali itu Pak. Ya. Kalau toh saya cemaskan, kalau saya kepikiran masa lalu kan, masa lalu itu juga nggak akan kembali gitu ya. It will not come back gitu. Dan kalau mencemaskan masa depan, ya kalau cemas saja yang ngerubah apa gitu ya. Jadi ya coba aja berbuat sebaik-baiknya setiap hari, ya mudah-mudahan kedepannya itu bisa lebih baik. Itu aja sih. Posisinya di situ Pak ya. Iya. Nah, untuk menjalani itu Pak Jonan dari masa dulu kuliah lalu sekarang kan tahap-tahapan tuh Pak. Kalau Pak Jonan lihat tahapannya sampai kemudian mendapati ini jalan hidup yang saya harus lalui itu kan nggak langsung ketemu tuh Pak. Dan pasti ada kecemasan yang muncul dulu, misalnya pas kuliah atau apa. Kalau mau seingat saya ya, waktu muda itu saya setiap tahun tuh saya tulis. Tahun depan itu saya mau ngapain. Oke. What is my goal for next year? Biasanya Desember gini ini saya udah nulis tahun depan tuh saya mau ngapain. Tulis. Kayak resolusi lah kalau anak-anak Ya kayak sekarang. resolusi lah. Oke. Tapi not more than 3. Kenapa Pak? Loh. Ya kalau menurut saya ya, saya orang yang tidak terlalu ambisius. Ya. Tidak lebih dari 3 lah. Ya, setiap tahun tuh saya kepingin nulis goal itu ke depan. Tahun depan saya ingin perbaikin apa, saya ingin melakukan apa yang belum itu 3 hal. Itu maksimum sudah. Sometimes only 1 or 2, ya, gitu. Karena saya yakin kalau Tuhan kasih saya umur cukup panjang waktu saya masih muda, loh masa 20 tahun kalau kali 3 75 itu nggak merubah saya, merubah banyak, ya, merubah banyak, ya. Nah, setelah saya lewat umur 40 lewat, saya udah nggak mau nulis lagi, ya. Saya jalanin hidup itu mengalir aja sudah, gitu, ya. I try to do my best as much as I can every day. Dah itu, terserah nanti mengalirnya kemana gitu. Makanya kalau Anda bilang, loh Pak kalau kayak gitu sering kaget-kaget, ya nggak sering, ya. Kadang kalau kaget besar, gitu, ya. Tiba-tiba ditawarin tugas di kereta api. Ya, itu kaget besar gitu ya, tapi saya jalani gitu. Orang selalu tanya, Bapak dulu di kereta api masuk sudah punya plan, cita-cita kereta api akan berubah kayak enggak juga ya. I improve one by one. Ya, saya bilang sama rekan-rekan saya kereta api, coba gini deh, setiap minggu perbaikin 1 hal kecil aja. Apa menghemat kertas, menghemat pensil atau apa. Masa setahun 50 perubahan nggak merubah kereta api. Kalau saya punya 5 tahun 250 perubahan. Nah ini and sustain, ya. Jadi waktu diminta presiden sebagai menteri juga kaget juga gitu. Ini kan banyak orang yang lebih hebat, banyak orang yang lebih berpengalaman dari saya. Kenapa saya gitu? Ya udah saya coba gitu. Diberhentikan ya udah diberhentikan lagi. Panggil lagi, ya. Selesai kabinetnya pensiun ya sudah dan sebagainya. Itu mengalir aja Pak? Ya mengalir aja. Tapi sebelum 45, kalau Pak Jonan memberikan tadi tidak lebih dari 3. Sebelum 40? Sebelum 40 bahkan. Iya. Tidak terlalu ambisius berarti. Sebelum 40 ada nggak yang dicatat lalu kemudian nggak terwujud? Atau mungkin ada yang nggak dicatat tapi malah terwujud? Lebih banyak yang nggak dicatat malah terwujud. Itu mengejutkan malah. Iya, kalau dicatat itu saya tuh gini loh, kalau bikin target 3 tercapai 2 itu ya sudah lulus lah, ya kan. 2/3 itu kan nilainya C lah, ya kan. Oke lah gitu, ya oke lah gitu. Kalau target ketika Pak Jonan kuliah dulu apa?
Masih ingat nggak? Karena di kalangan anak-anak muda sekarang yang lagi pada kuliah ini melihat Pak Jonan tuh gimana dulu hidupnya ya, kok bisa menarik ini perjalanannya. Jangan bisa belajar dari situ. Waktu saya kuliah itu targetnya satu, lulus secepat-cepatnya dan berkarya, ya gitu. Kenapa? Kenapa kok gitu? Ya karena saya ini nggak seneng sekolah. Nggak seneng sekolah, Nggak Pak? seneng. Apa yang membuat nggak seneng di sekolahan? Ya, apa yang membuat sekolah itu senang? Pertemanan, Pak? Hah? Dengan kawan-kawan sepeers, seangkatan? Ya, enggak sekolah pun teman saya banyak. Iya, malah lebih menarik. Tapi gini. Bapak bisa tanya kawan saya sekolah. Di UNER? Ya, di UNER yang Bapak kenal itu Itu misalnya. tahun berapa, Pak? Sorry? Saya masuk 82, lulus 86. 82, 86. Pas 4 tahun. Itu Bapak bisa tanya, loh, saya dari angkatan saya lulus pertama loh. Saya universitas loh, Pak. Ya. Bapak bisa tanya misalnya kawan saya sekolah itu yang Bapak kenal mungkin Pak Wahyu Muryadi gitu ya. Itu angkatan saya. Bapak coba tanya saya sekolah itu, ya. Kalau ujian ya kalau nggak dapat A ya B+ lah gitu. Ya, itu aja. Lo kan targetnya sekolah itu, saya pikir targetnya sekolah itu apa sih gitu. Kan dapat ijazah, ya udah pokoknya ujiannya harus top gitu kan. Perkara suka enggak suka soal beda. Ya, pokoknya cepat lulus ngono ae. Makanya kalau saya dapat C, saya nggak mau ngulang. Oke. Karena ya pengen udah cepet aja selesai. Iya gitu. Iya gitu. Itu bawa Bapak ketika kuliah S2 juga begitu? Sama. Jadi tapi enggak, kuliah S2 itu karena itu jurusan yang saya pilih sendiri gitu ya, yang kayak pengen tahu lah gitu ya, kepengen tahu ya, cuma ya membuka horizon baru segala macam ya. Hanya gini ya, sekolah itu kan lawannya kertas ya, iya kan lawannya kertas gitu, bukan orang, cuma tulis menulis gitu ya. Asal nggak terlalu blow on aja bisa lah, dapat A dapat B gitu gampang lah, iya kan ya, gitu aja gitu ya. Belajar nggak gitu ya, kalau ujian belajar gitu. Kalau nggak sempat belajar ya nggak usah belajar, ya pakai logika, iya kan. Kayak itu loh kampanyenya propagandanya minyak goreng opo itu loh, gunakan akal sehat itu loh. Nah itu iya. Saya pernah ujian ya yang namanya international law ya. Dulu di Fletcher School ada mata kuliah international law. Pak Sofyan ngambil itu sampai doktor sih, Pak Sofyan Jalil. Juga sama di Fletcher. Kan saya cuma sampai S2. Itu international law itu, hukum internasional itu bukan undang-undang, karena itu traktat, itu perjanjian. Ya, nggak ada undang-undang. Gimana undang-undang itu kan dibuat oleh suatu bangsa, suatu negara. Nah ini kalau international law, hukum internasional itu yang buat siapa gitu. Nah traktat, waduh. Zaman itu bacanya itu di mikrofilm, Pak. Wah, di perpustakaan tuh lihat di mikrofilm. Waduh, kok segini banyak ya? Ya udah, gak usah belajar, tinggal tidur aja udah, iya kan? Sampai waktu saya lulus, dapatnya nggak bagus sih, Pak. Dapatnya itu kalau nggak salah B- gitu, ya, B-, B- gitu. Ditanya sama dosennya, "You bisa lulus juga ya?" Ya saya jawab, "Loh saya juga heran kok saya bisa lulus," gitu. Jadi sama-sama heran kan. Tadi pakai minyak itu tadi, Pak, akal sehat. Iya, Nah, gitu. traktat itu di situ. Tapi Pak Jonan lalu maknai sekolah itu apa ya? Karena kan tadi nggak pengen lama-lama di sekolah, pengen buru-buru. Dalam tahap perkembangan anak-anak atau orang ya sekarang ya, anak generasi muda itu sekolah harus ditempatkan di posisi apa ya? Sekolah itu harus mendidik karakter, Pak, menurut saya ya. Itu yang paling penting ya. Karakter first, knowledge itu second ya. Kalau knowledge first, karakter second, kadang-kadang akhirnya karakternya itu forgotten, dilupakan gitu. Itu yang membedakan yang namanya the
top school, the good school, ya, atau top school, and the average school. Ya. Kalau kita di dunia barat, ya, atau walaupun di Indonesia, ya, lo sebenarnya yang diajarkan oleh UI, Erlangga, terus universitas lain itu bedanya apa sih? Kalau prodinya sama itu yang diajar beda apa? Kan nggak beda. Iya, bukunya juga sama. Ya, bukunya sama. Dosennya kuliah di tempat yang sama juga rata-rata. Ya, dosen bisa beda-beda, tapi yang diajarkan itu substansinya, ya kurikulumnya sama gitu. Tapi apa yang bedakan? Yang bedakan itu proses belajar mengajar. Nah, itu lebih banyak kepada karakter, ya, karakter dan mungkin juga nuansa lah, ya, nuansa gitu. Loh, emang sekolah misalnya ilmu ekonomi di Harvard dengan di universitas apapun di Indonesia itu beda? Enggak beda, bukunya sama, ya, tapi nuansanya beda, ya, karakter yang terbentuk juga beda. Nah, itu yang membedakan sebenarnya. Value-nya itu di situ. Loh, kalau enggak sekarang baca sendiri, iya kan, belajar sendiri, Tumpah ruah bahannya juga. Iya. Kan? Itu saya tadi masuk ke pertanyaan yang saya pertama tadi, Pak. Mendidik anak-anak yang belum menemukan pekerjaan kayak apa nanti untuk mengatasi persoalan yang sekarang belum jadi masalah. Itu kan bukan mengajarkan sesuatu yang eksak, yang pasti, yang sesuatu yang akan terjadi, tapi kan lebih pembentukan bagaimana orang siap menghadapi perubahan itu kan bagian dari karakter. Iya itu. Saya masuk ke situ. Iya betul. Kalau di poin karakter apa yang dibutuhkan, Pak? Kalau menurut Pak Jonan ya? Kalau katanya, saya suka itu mengutip yang disebut, yang dikatakan oleh Charles Darwin. Tahu Charles Darwin? Hah? Betul? Iya. Charles Darwin itu yang teori evolusi. Iya. Ya. Survival of the fittest. Ya. Betul. Dia bilang yang akan survive itu bukan yang paling kuat, ya. Bukan yang paling cepat juga, bukan yang paling besar, tapi yang paling bisa beradaptasi. Nah, menurut saya betul. Itu betul ya. Iya. Nah, karakter kemampuan beradaptasi itu yang perlu Nah, dibentuk itu. dengan background. Nah, jadi kalau ilmu Bapak apapun. sebagai pengajar ya, itu soul-nya kemampuan beradaptasi itu harus ada, Pak. Menurut saya sih. Lo knowledge-nya orang suruh baca sendiri kok. Iya. Bahkan ujian open book juga. Betul. Orang bisa ambil dari Lo kalau sana. ujian close book itu berarti dosennya itu dosen kurang cerdas. Proses di mana kita mengalirkan ilmu kan sama aja, mereka nyerap Iya, sendiri, tinggal betul. karakter itu dibentuk, bagaimana itu dibuat. Oke. Ya. Tapi dalam posisi pandemi ini setahun kita melewati pandemi ini, Pak, banyak ya. Pak Jonan melihat setahun ini bagaimana dan kira-kira ke depan kita mau seperti apa ya? Pasti banyak yang diserap nih tahun ini. Saya nggak tahu, Pak. Ya, kalau saya sih berusaha, satu itu protokol kesehatannya itu paling utama, ya. Jadi itu dulu. Karena kalau sakit, yang lainnya nggak ada gunanya, menurut saya, gitu. Apalagi kalau mati, ya. Satu itu. Yang kedua ya kita jalanin apa yang kita bisa lah. Selama tidak mengganggu protokol kesehatan, ya sudah kita jalanin aja. Nah, 2021 saya lihat sih proses vaksinasi ini mudah-mudahan akan membantu menyelesaikan sebagian besar daripada masalah pandemi, ya, sebagian besar. Ya udah, bagus ini, jalan semua lah. Nanti kita lihat kemampuan vaksinasi kita bisa berapa sehari, ya. Bukan pasok vaksinnya. Kalau pasok vaksinnya cukup, bisa berapa sehari? Kalau yang perlu divaksin misalnya 2/3 untuk menciptakan perfect herd immunity, berarti 180 juta. Kalau bisa divaksin sehari 1 juta seluruh Indonesia, berarti perlu 180 hari. Kan itu 2 kali shot, Pak. Ya, 180 juta penduduk gitu. Ya, anggap aja lah. Ya, menurut saya sih 6 bulan sampai 12 bulan. Ya, proses vaksinasi ini selesai. Ya, mudah-mudahan semua pihak mendukung, bukan mikiri bisnis vaksin gitu loh. Tadi Pak Jonan menyebut level of confidence, lalu waktu kita pertama juga ngomong soal level of confidence terkait dengan kepemimpinan ya. Dalam kaitan vaksin ini level confidence presiden kan tinggi sekali nih, Pak. Itu tercermin ke bawah nggak kalau Pak Jonan melihat? Saya kira kalau pernyataan beliau itu bersedia divaksin, termasuk kelompok pertama yang akan menerima divaksinasi,
ya saya kira level confidence-nya tinggi, Pak. Ya, orang jadi, saya nggak dengar setelah pengumuman Bapak Presiden itu level confidence-nya malah drop, nggak, malah naik. Semua sepakat, ya udah kita juga terima vaksinnya, gitu. Nah, yang bahaya kalau misalnya sebaliknya, gitu. Kan PM Perdana Menteri Singapura kan juga ngomong, I will come first. Ya, on the first, among the first lah, untuk terima vaksinasi itu. Ya mesti begitu. Itu kepemimpinan gitu ya Pak ya? Ya kan. Memberi contoh, memberi teladan. Mimpin itu ilmunya satu, yang ngasih contoh. Sebelum COVID ya, sebelum pandemi itu, saya mungkin hanya setiap minggu sih, itu coba jalan bagi makanan sendiri di pinggir jalan itu. Even waktu itu saya menteri loh, ya, saya bagi sendiri, ya, karena itu sebenarnya gesture-nya itu adalah gesture cinta kasih, ya. Nah, kan saya hidup sebagai manusia 50 tahun lebih, sekarang hampir 60, ya. Hidup sebagai menteri cuma 5 tahun, kurang lagi, ya kan? Nah, kan mana yang lebih penting? Sebagai manusianya atau sebagai menteri? Ya pasti sebagai manusia dong. Nah, biasanya Mas, sebelum pandemi, bagi 50 paket sembako, saya keliling pakai mobil itu, 2 jam nggak habis. Bener. 2 jam itu sekecamatan Kebayoran Baru saya keliling. Ya. Di jalan-jalan besarnya kecamatan Kebayoran. Satu kecamatan aja Pak, Kebayoran Baru. Sekarang bagi 50, 10 menit habis Pak. Ini buat Pak Jonan sebagai kayak indikator juga ya? Loh ya kan, ya indikator itu karena saya orangnya kurang sekolah ya, nggak suka sekolah lah ya, nggak suka hitung-hitungan gitu ya. Walaupun bukan nggak bisa aja. Ya lihat aja di pinggir jalan itu. Ketawolo-wolo lah kalau iya. Jawanya. Nah gitu. Ya kayak Anda lah, mengerti cinta kasih yang maha kuasa itu, mengerti cinta kasih yang maha kuasa itu apa gitu. Masa dengan membaca buku filsafat tentang ketuhanan aja, tapi ada orang mau mati nggak bisa makan di depan kita, itu kita biarkan. Nah, contohnya itu. Ya. Itu sebagai ungkapan dari kesadaran kita akan cinta kasih yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa juga sih. Ya iya. Berbagi itu. Hah? Kalau dalam posisi yang Pak Jonan lakukan itu, terus menemukan hal-hal yang kayak tadi kan, berarti masyarakat makin sulit nih. Kalau dari tadi 2 jam nggak habis yang pertama sebelum pandemi, lalu sekarang 10-15 menit habis. Ketika mendapati insight itu, Pak Jonan sendiri, kalau sendiri kan oke lah melakukan yang lain. Sementara Pak Jonan kan punya channel-channel yang bisa melakukan perubahan lebih gede nih. Dilakukan nggak Pak? Apa misalnya? Misalnya menghubungi pihak yang mungkin bisa lebih memberikan dampak ke mereka, baik dalam sistem kah atau dalam organisasi yang lebih ya gede. Gini, saya kan karena saya sudah tidak di kursi pengambil keputusan dan tidak di kursi yang di policy maker juga apa ya, saya juga menghubungi kawan-kawan saya secara informal sih Pak, pasti itu ya, berbagai cara lah. Pasti ya kan, kemampuan saya sendiri juga sangat terbatas gitu. Iya pasti. Kecemasan Pak Jonan kalau gene ratio-nya makin gede itu apa Pak? Ya ketegangan sosialnya makin tinggi, pasti Pak. Kan kita tidak bisa hidup itu, misalnya di satu kampung, bapak aja yang punya mobil terus hidupnya sejahtera, yang lainnya itu tambah melarat, nggak bisa makan segala itu, terus suasana kampung itu apa? Kan lebih seru pasti. Iya dong. Saya miss loh Pak Jonan tuh tidak suka sekolah, tetapi malah mendapatkan esensi dari sekolah itu sendiri, pembentukan karakter itu loh. Nah, itu yang kan saya juga berpikir kan di situ ditulis. Ya, ini bekalnya Pak ya. Iya. Ini buku yang akan saya wariskan ke anak saya Pak. Betul. Untuk dibaca. Kalau mencari Tuhan itu di mana? Nah, iya ada di sini Pak. Iya. Bagaimana berdoa itu yang. Sekene tak teken nih. Ya, sip.
Ini tanda tangan yang bikin keluar dana 150 triliun. Tanda tangan yang sama. Wah, top. Ini Pak, buku saya Pak, dua Pak. Ah, ini buku ketemu di gudang. Sip. Nah, dalam posisi itu saya juga mendidik anak-anak itu sekarang challenge-nya, ya mungkin challenge-nya generasi punya masing-masing Pak ya. Saya sendiri ngerasa karakter itu emang harus dibentuk sih. Kejujuran, kemampuan adaptasi, critical thinking yang membuat dia bisa survive ketika ketidakpastian ini banyak banget gitu. Setahun ini sih diajari untuk melihat ketidakpastian udah biasa aja sih. Saya sih selalu punya harapan bahwa generasi berikutnya itu yang lebih muda dari saya itu lebih madani lah, ya. Lebih madani dan lebih amanah. Itu aja sih. Itu aja. Tanda-tanda itu nyata Pak ya. Kalau saya lihat generasi anak-anak saya, iya. Ya. Kelihatan dari mereka berusaha, berbisnis, Iya. peduli pada orang, Iya. social entrepreneur-nya keluar. Iya. Dan generasi yang baru kayaknya juga lebih peduli lingkungan sih kalau saya Betul. lihat Pak. Soal kesehatan juga jadi concern. Ada satu masa di mana mereka melakukan bisnis itu ya, saya baca di namanya social enterprise Pak. Jadi mereka mengkapitalisasi bukan untuk kapitalnya, tapi bagaimana kapital itu bisa memanfaatkan lebih banyak orang. Ya. Social engineering juga sebenarnya. Sama bisnisnya sustain dengan cara merawat lingkungan, peduli orang-orang di sekitar. Yang penting itu gini, ya itulah lebih madani lah, lebih amanah lah gitu. Iya. Dua kata itu sih. Oke, Pak Jonan. Kita mau berakhir nggak jadi hujan. Tadi udah teletek ya. Tahu teletek. Kena ya? tanda tangan nih Kak, mandek hujannya. Ya, Kak? Wah, ini berarti lebih mahal dari. Saya ini kan pekerjaannya pindah-pindah ya. Bukan hanya pindah-pindah institusi, tapi pindah-pindah bidang ya, atau segmen atau sektor gitu. Nah, sebenarnya cita-cita saya itu apa? Nggak ada ya. Saya itu pokoknya berguna untuk bisa bermanfaat untuk orang lain ya. Dan ya bisa hidup selayaknya, wis alhamdulillah, sudah itu aja. Sudah tidak ada. Nah, orang bilang berguna untuk orang lain itu bagaimana Pak? Nah gini, saya makin dewasa ya, akhirnya jiwa saya itu satu perubahan yang saya amati itu bahwa kalau dulu waktu muda berusaha berguna untuk orang lain itu, siapa orang lain itu? Orang lain itu orang yang saya kenal, orang yang saya mungkin ada di hati saya, orang yang saya cintai. Lama-lama meluas. Berguna untuk orang lain itu juga termasuk untuk orang-orang yang tidak pernah mungkin akan saya kenal dalam hidup saya, ya, yang tidak pernah ada di hati saya dan sebagainya. Loh, kalau orang berguna untuk orang yang saya cintai, ya orang nggak bertuhan pun juga begitu pasti. Lah bedanya dengan saya yang mengakui adanya Tuhan apa coba? Ayo. Berguna bahkan untuk orang yang mungkin tidak suka sama kita sekali. Iya. Ya. Itu aja. Siap, Pak.